Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabat, kembali lagi di channel Galeri 1 STB, yaitu channel seputar hewan-hewan peliharaan. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang perbedaan antara kura-kura Brazil dengan kura-kura Ambon. Seperti apa keseruannya? Jangan skip video ini, simak sampai selesai. Check it out. Ya oke guys, ini adalah wujud dari kura-kura Ambon yang ada di ember warna hitam dan kura-kura Brazil yang ada di ember warna putih. Nah, ini adalah hewan reptil atau kura-kura yang bisa dibilang kura-kura air atau kura-kura semi akuatik, yaitu kura-kura yang bisa hidup di air, di daratan, di tanah maupun di akuarium guys. Jadi seperti inilah bentuk kura-kuranya. Ini sama-sama kura-kura dewasa ya, antara kura-kura Brazil dan Ambon. Ini adalah contoh kura-kura yang sudah dewasa, yang artinya sudah berusia 1 tahunan lebih, dengan ukuran yang atau size-nya yang juga sudah lumayan besar. Rencananya nanti ya saya akan membuat kolam di sini di pojokan ya, tentunya dengan batu bata dengan semen ya, untuk memisahkan antara kura-kura Brazil dan kura-kura Ambon yang insya Allah nanti akan di breeding di rumah ini guys. Oke lah, ini adalah contoh yang pertama kura-kura Brazil ya. Secara fisik ukurannya memang hampir sama atau bentuknya hampir sama dengan kura-kura Ambon, namun yang membedakan adalah yang pertama adalah bentuk tempurungnya yang cenderung pipih atau gepeng ya guys, dengan corak garis-garis yang sangat menonjol di badannya dan juga garis merah di belakang mata. Itu sangat menandakan bahwa ciri khas dari kura-kura Brazil. Baik ekor maupun kakinya sekilas hampir sama, namun telapak kaki ataupun telapak tangan dari kura-kura Brazil ini tentunya lebih besar atau lebih lebar, dengan kuku yang lebih panjang juga guys tentunya ya. Karena di habitat aslinya kura-kura ini adalah tergolong hewan predator ya guys. Jadi sedikit informasi, kura-kura Brazil ini berasal dari negara Amerika Selatan di mana pada habitat aslinya kura-kura ini sangat diburui, tentunya juga merugikan bagi ekosistem di perairan sungai sana guys, karena dinilai sebagai predator yang memakan banyak ikan ataupun hewan-hewan kecil lainnya. Tapi berbeda halnya dengan di Indonesia, tentunya hewan ini dijadikan hewan peliharaan, di breeding, bahkan juga ada komunitas-komunitasnya guys. Karena kura-kura Brazil ini waktu kecil warnanya ini bagus guys, ada yang hijau, ada yang hijau muda, bahkan juga ada yang kuning, yaitu kura-kura Brazil albino. Bahkan dari tipenya pun kura-kura Brazil ini ada dua guys, race Brazil dan hybrid. Oke, ini adalah contoh dari kura-kura Ambon ataupun batok ya guys, kura-kura batok. Nah, ini sedikit pemalu guys memang kura-kuranya guys jika berada di air. Secara fisik juga hampir sama ya guys. Sepertinya ini harus ditaruh di daratan terlebih dahulu agar si kura-kura bisa lebih tenang ataupun bisa membuka batoknya ya guys, sehingga kelihatan kepala dan kakinya. Kenapa kok disebut batok? Karena yang memang seperti batok kelapa ya guys, kaki dan tangannya ketika menutup tidak kelihatan, bahkan juga kepalanya. Nah, itu yang membedakan daripada kura-kura Brazil. Kura-kura ini asalnya dari lokal ya, asli Indonesia, yaitu di Maluku dan Sulawesi. Nah, ini perbedaan yang sangat jelas dari karapasnya. Terdapat corak yang membedakan antara kura-kura Brazil dan kura-kura Ambon ya guys. Untuk pemula mungkin kesusahan untuk membedakan, sehingga
dengan melihat atau menonton video ini sedikit membantu untuk membedakan yang mana kura-kura Brazil dan yang mana kura-kura Ambon. Let's go. Nah, seperti ini guys penampakannya kura-kura Ambon yang sudah ada di darat. Sudah tidak malu lagi dan membuka cangkangnya sehingga kepala dan kakinya beserta ekornya bisa kelihatan ya guys. Ini kebetulan kura-kura Ambon dewasa yang berjenis kelamin jantan, yaitu ada cekungannya guys di karapasnya. Nah, itu menandakan bahwa si kura-kura ini berjenis kelamin jantan. Kura-kura Ambon sendiri dibedakan menjadi dua tipe, yaitu kura-kura Ambon batok yang tebal seperti punya saya ini, dan kura-kura Ambon ceper yang bentuk tempurungnya pipih guys. Nah, secara selaputnya atau selaput kakinya masih lebih besar kura-kura Brazil, dan panjang kukunya pun juga masih lebih panjang kura-kura Brazil ya guys, meskipun ukurannya sama. Ini kebetulan sama-sama jantan guys. Lanjut kita lihat juga kura-kura Brazil yang ada di darat. Ini sedikit buluk ya guys karena habis main di tanah. Secara penampakan bisa dilihat sangat berbeda jauh secara motif, secara bentuk kepala, bentuk selaput, kuku, bahkan juga tempurungnya guys. Terdapat garis merah di belakang mata yang merupakan ciri khas dari kura-kura Brazil. Kalau dari segi pakan juga hampir sama ya guys, karena kura-kura ini omnivora, bisa memakan pelet, buah-buahan seperti pisang, pepaya, tomat, bahkan juga sayur hijau lainnya, dan hewan-hewan kecil seperti serangga ataupun ikan kecil dan udang ya guys, karena juga kura-kura ini suka makanan yang berbau amis. Perawatannya pun juga cukup mudah seperti itu guys. Baiklah, saksikan terus video ini sampai selesai. Dukung channel ini dengan klik subscribe, like, komen, and share agar channel ini terus berkembang ya guys. Kita akan bahas hewan-hewan lainnya di pertemuan atau di video-video selanjutnya. Terima kasih. Ciao.